Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tentang tes wawasan kebangsaan pada tryout yang kedua SKD CPNS 2021. Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update informasi mengenai CPNS maupun P3K yang terbaru. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal yang pertama, latar belakang diterapkannya tanam paksa di Indonesia oleh Van den Bos, terutama adalah untuk, ini jawabannya adalah yang D, yaitu mengisi kas negara yang kosong. Pembahasannya, ini sekitar tahun 1830, negeri Belanda menghadapi keadaan ekonomi yang sangat buruk disebabkan terjadinya pemberontakan dari Belgia dan akibat Perang Diponegoro yang memakan biaya. Untuk menyelamatkan negara dari kehancuran, Raja William I mengangkat Van den Bos sebagai gubernur jenderal di Indonesia untuk bertugas mengisi kekosongan kas negara. Soal nomor 2, selama pendudukan Jepang di Indonesia, Kiai Haji Zainal Mustafa pernah melakukan pemberontakan terhadap Jepang dikarenakan, ini jawabannya adalah yang C, yaitu tidak bersedia melakukan shikai-rei. Pembahasannya, Kiai Haji Zainal Mustafa melakukan perlawanan terhadap Jepang di Tasikmalaya karena beliau tidak bersedia melakukan shikai-rei, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkuk ke arah Tokyo. Jadi ini Kiai Haji Zainal Mustafa tidak mau melakukan shikai-rei ini, sehingga terjadinya pemberontakan terhadap Jepang. Soal nomor 3, istilah negara hukum yang merupakan isi pokok demokrasi Pancasila tercantum dalam yang A, jawabannya yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Ini berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi istilah negara hukum ini ada pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Soal nomor 4, peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia pada saat sekitar peristiwa proklamasi adalah yaitu yang E, penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berdasarkan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang hasilnya ada 3. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan hasil yang kedua yaitu memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan DRS Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Memiliki Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandar Dinata. Dan hasil yang terakhir membentuk sebuah komite nasional untuk membantu Presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk. Jadi sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus ini menghasilkan 3 keputusan ini. Soal nomor 5, pernyataan yang menyatakan bahwa pada hakikatnya bahasa adalah ujar atau lisan adalah yang B, yaitu komunikasi sudah terjadi sejak manusia pertama ada, ketika itu belum ada bahasa tulis. Jadi sebelum ada bahasa tulis itu komunikasi sudah terjadi. Ini menunjukkan bahwa bahasa itu adalah ujar atau lisan. Komunikasi sudah terjadi sejak manusia pertama ada, ketika itu belum ada bahasa tulis. Komunikasi sudah dilakukan manusia sejak Adam lahir dengan menggunakan bahasa lisan. Bahasa tulis muncul berjuta tahun kemudian. Jadi sejak dulu itu sudah ada bahasa lisan sebelum munculnya bahasa tulis. Soal nomor 6, peran Panji Suroso pada zaman Jepang adalah yaitu yang C sebagai Wakil Ketua BPUPKI. BPUPKI resmi dibentuk oleh Jepang tanggal 29 April 1945. Ketuanya Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Panji Suroso dan Ichi Bangase.
Soal nomor 7, Organisasi Kerjasama Negara-Negara Asia Tenggara, dikenal dengan singkatan ASEAN. Tokoh Indonesia yang menjadi Sekjen ASEAN pertama adalah yaitu yang C. Darsono. Sekretariat tetap ASEAN berada di kota Jakarta. Jadi sekretariat ASEAN itu ada di kota Jakarta dan dijabat secara bergilir oleh masing-masing negara anggota. Putra Indonesia HR Darsono merupakan Sekjen ASEAN yang pertama. Soal nomor 8, rancangan undang-undang atau RUU yang boleh diusulkan oleh DPD yaitu RUU yang menyangkut. Jawabannya adalah yang E, yaitu otonomi daerah. Pembahasannya, karena DPD merupakan keterwakilan kepentingan daerah, maka RUU yang bisa diajukan adalah otonomi daerah. Kalau hubungan luar negeri kan bukan tanggungannya DPD. Pertahanan dan keamanan juga DPR. Ini yang A ini DPR. Pengangkatan pejabat daerah ini juga tidak termasuk karena pejabat daerah itu nanti ada di DPRD. Peraturan pemerintah pusat ini jelas wewenangnya DPR. Jadi RUU yang diusulkan oleh DPD yaitu RUU yang menyangkut otonomi daerah. Soal nomor 9, negara Indonesia dapat melakukan naturalisasi istimewa kepada orang asing apabila yaitu yang A berjasa bagi negara Indonesia. Pembahasannya, negara Indonesia dapat melakukan naturalisasi istimewa kepada orang asing apabila berjasa bagi negara Indonesia. Soal nomor 10, berdasarkan TAP MPRS nomor 20 garis miring MPR garis miring 1966, Pancasila menempati tempat tertinggi sebagai hukum di negara Republik Indonesia karena Pancasila merupakan yaitu yang E, dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Soal nomor 11, salah satu isi resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 24 Januari 1949 guna menyelesaikan konflik antara Republik Indonesia dan Belanda adalah yaitu yang C, pembebasan presiden dan wakil presiden yang ditawan pihak Belanda. Pembahasannya pada tanggal 23 Januari 1949, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru atas nama Konferensi Asia di New Delhi yang diprakarsai India dan Burma mendesak kepada Dewan Keamanan PBB dan menerima hasil resolusi konferensi yang antara lain berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, segera melakukan gencatan senjata. Yang kedua, pemimpin-pemimpin Republik Indonesia segera dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta karena dulu ibu kotanya ada di Yogyakarta. Dan yang ketiga, pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta. Yang keempat, Komisi 3 Negara atau KTN diganti menjadi United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Soal nomor 12, sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil disebut sebagai yaitu yang B, kapasitas fiskal. Pembahasannya, kapasitas fiskal merupakan dana yang bersumber dari PAD dan dana bagi hasil. Adapun alokasi dasar merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada Pemda yang dihitung berdasarkan jumlah pegawai negeri sipil daerah. Jadi alokasi dasar itu alokasi pemerintah pusat dihitung berdasarkan jumlah pegawai atau ASN-nya. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melakukan fungsi layanan dasar umum, berarti ya kesehatan, pendidikan itu. Soal nomor 13, kelompok negara-negara maju yang mengadakan pertemuan ekonomi dan politik yang dihadiri oleh pejabat dan kepala negara lain adalah yaitu G8. G8 singkatan dari Group of 8 adalah koalisi 8 negara termaju di dunia, yaitu Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, Amerika Serikat. Ini terbentuk G6 tahun 75, Kanada bergabung G7 1976 dan Rusia tidak ikut dalam seluruh acara serta Uni Eropa. Peristiwa terpenting dalam G8 adalah pertemuan ekonomi dan politik tahunan yang dihadiri para kepala negara internasional.
dan pejabat-pejabat G20 atau kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negara. Ini yang G8. Jadi ini perbedaannya G8, G20. Kalau G8 adalah negara-negara maju, sedangkan G20 adalah kelompok 20 ekonomi utama dalam kelompok ini, pejabat-pejabat G20. Jadi itu bedanya. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu G8. Soal nomor 14, Komisi DPR yang membidangi urusan kependudukan dan kesehatan adalah Komisi 9. Komisi 9 adalah komisi yang membidangi urusan kependudukan, kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi. Soal nomor 15, prinsip untuk mencegah tindakan korupsi perlu ditanamkan sejak dini, kecuali, yaitu yang E, kritis. Yang bukan prinsip tindakan anti korupsi adalah kritis karena budaya kritis sejatinya untuk kontrol sosial, bukan tindakan korupsi. Jadi akuntabilitas, kewajaran, transparansi, dan kontrol kebijakan itu adalah prinsip untuk mencegah tindakan korupsi. Soal nomor 16, integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas, di mana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan atau kemampuan, sedangkan integritas berkaitan dengan, yaitu yang B, hati. Pembahasannya integritas memiliki cakupan dalam urusan hati yang mencakup kejujuran, komitmen, mutu, dan sifat. Soal nomor 17, periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 adalah, yaitu yang D, pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Soal nomor 18, saat berkendara motor kita diwajibkan menggunakan helm. Surat-surat motor berhenti saat lampu merah, tidak menyeberang sembarangan. Dari contoh tersebut kita telah mengamalkan Pancasila sila ke, jawabannya 5, yaitu sikap menghormati hak orang lain. Jika kita mematuhi aturan lalu lintas, maka pengguna jalan lainnya juga merasa nyaman. Jadi sikap menghormati hak orang lain itu mengamalkan Pancasila sila kelima, yaitu berhenti saat lampu merah, menggunakan helm, surat-surat bermotor itu. Soal nomor 19, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Hal ini merupakan pengamalan Pancasila sila ke, yaitu yang D, keempat. Pembahasannya pengamalan sila keempat salah satunya sebagai warga negara dan masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Jadi tidak dibeda-bedakan. Nomor 20, Indonesia tergabung dalam organisasi dunia dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke, yaitu yang B, kedua. Pengamalan sila kedua Pancasila salah satunya mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Anggota PPKI pada awalnya berjumlah 21 orang, kemudian ditambah beberapa orang menjadi, yaitu E, 27 orang. Anggota PPKI pada awalnya berjumlah 21 orang, tanpa sepengetahuan Jepang ditambah 6 orang menjadi 27 orang. Soal nomor 22, prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila bersifat, yaitu B, majemuk tunggal. Pembahasannya, majemuk tunggal maksudnya adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai perbedaan dalam segala hal, namun tetap disatukan dalam suatu kedaulatan yang bersifat tunggal yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 23, dalam mengangkat duta dan konsul, Presiden memperhatikan pertimbangan, yaitu yang D, DPR. Pembahasannya pada pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Soal nomor 24, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, yaitu jawabannya adalah yang E, ayat 6. Pasal 18 ayat 6 ini merupakan hasil amandemen UUD yang kedua. 25, landasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hal bela negara terdapat pada
yaitu A pasal 30 ayat 1. Pasal 30 ayat 1 yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Soal nomor 26, permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah, jawabannya adalah yang D, perselisihan ideologi politik dan moral. Perselisihan ideologi politik dan moral mampu mengakibatkan permasalahan kompleks karena ideologi sendiri sudah menyangkut dasar negara, pandangan dan landasan filosofi suatu negara akibat kurangnya pelestarian rasa nasionalisme di suatu negara. Soal nomor 27, seseorang yang bersedia rela berkorban atas nama bangsa dan negara dari rasa cinta terhadap tanah air disebut, yaitu B, patriotisme. Sikap rela berkorban yang didasarkan pada rasa cinta tanah air dikenal dengan nama patriotisme. Nomor 28, undang-undang yang mengatur tentang usaha pembelaan dan pertahanan negara diatur dalam, yaitu yang B, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pembahasannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tentang pertahanan negara. Isi dalam undang-undang tersebut mencakup pengertian, peran, bentuk, serta ketentuan bagi seluruh warga negara dalam usaha pertahanan dan pembelaan negara. Soal nomor 29, berikut ini yang merupakan penggolongan jenis kata yang tepat untuk kata membaca adalah, yaitu B, verba atau kata kerja. Kata membaca adalah jenis kata kerja atau kata verba yang artinya melakukan tindakan membaca. Soal terakhir, nomor 30, penggunaan kata ganti orang kedua tunggal yang tepat berikut ini adalah, yaitu yang A, kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah ini. Pembahasannya, kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah ini. Kata ganti orang kedua tunggal itu cirinya adalah kau, kamu, dirimu, dan dikau. Berarti kalau kalian ini ketiga, saya pertama, mereka ketiga, kita itu berarti juga kata ganti orang ketiga. Cukup sekian pembahasan TWK pada Tryout SKD yang kedua ini. Nantikan jangan lupa ditonton juga pembahasan untuk TIU dan TKP-nya di video selanjutnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui update-update informasi yang terbaru. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.